Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 atau 3 hari yang lalu itu ada fenomena. Jadi ada sebuah aplikasi media sosial baru ya, yang dimunculkan satu grup dengan Instagram, dengan Facebook, Meta itu ya. Namanya aplikasinya Threads gitu ya. Yang isinya itu hanya bisa foto, bisa video, tetapi kebanyakan kata-kata seperti Twitter. Seperti orang ada kutipan atau ya curhat, ngomong sembarangan ya, bebas sebebas-bebasnya, ada Threads itu. Dan fenomena yang terjadi ini menarik karena mungkin aplikasi ini yang memecahkan rekor. Dalam 2-4 jam peluncuran, itu 2 hari 3 hari yang lalu. Dalam 2-4 jam ketika diluncurkan, itu sudah diunduh dan digunakan oleh 5 juta user, 5 juta pengguna. Ini sejarah mungkin dalam perjalanan aplikasi apapun itu. Game saya rasa nggak sampai secepat itu. Tapi aplikasi ini entah itu ikut-ikutan, banyak orang coba-coba saja, tetapi dalam 2-4 jam bisa 5 juta pengguna, itu luar biasa. Itu 3 hari 4 hari yang lalu. Nggak tahu kalau sekarang mungkin sudah banyak, lebih dari 5 juta itu. Dan kalau saya lihat-lihat, kayaknya saya pastor pertama yang pakai aplikasi itu ya. Saya lihat-lihat nih pastor-pastor belum main Threads ini ya. Lalu ada pembahasan banyak ya. Kira-kira apa yang menyebabkan aplikasi itu secara langsung dalam 2 jam dipakai 5 juta pengguna? Ternyata ada bedanya. Menariknya adalah bahwa para pengguna itu merasa enak, merasa dan mau mengunduh, menginstal aplikasi itu karena mereka nggak harus mulai dari nol. Artinya apa? Mereka nggak harus kumpulin follower lagi atau membangun komunitas lagi, enggak. Karena bisa sinkronis dengan follower yang ada di Instagram. Karena satu grup kan. Lalu siapa yang sudah mengikuti di Instagram, yang sudah jadi follower di Instagram itu juga bisa disinkronis dengan follower di Threads. Sehingga enggak mulai dari nol lagi. 0, nambah 1, 2, 10, enggak. Nampaknya ini membuat ya, aplikasi itu banyak digunakan bahkan sampai sekarang. Sampai hari ini mungkin lebih dari 5 juta. Karena itu nggak harus mulai dari nol. Dan sebenarnya mirip-mirip dengan aplikasi lainnya, tetapi nggak harus mulai dari nol. Itu yang menarik bagi banyak orang. Karena pengennya ya udah langsung bisa ada followernya tanpa perlu bersusah payah. Karena tinggal sinkronis. Dan itu menarik. Kata tidak harus mulai dari nol, tidak mulai dari nol.
Lain kebalikan kalau kita naik motor atau mobil isi di SPBU, ya, lalu masnya atau mbaknya bilang, Pak mulai dari nol ya, ya itu. Lain kebalikan. Kalau biasanya kita dengarnya mulai dari nol ya, tapi kalau di aplikasi ini orang nggak harus mulai dari nol. Dan apa hubungannya saya membahas tentang aplikasi ini dan kata kalimat nggak harus mulai dari nol. Saudari-saudara, bacaan-bacaan yang kita dengarkan sore hari ini mengajak kita untuk senantiasa ini. Dikatakan di sini, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa hubungannya Romo? Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kadangkala kita fokusnya letih lesu dan berbeban berat. Tapi Yesus mengatakan dan memanggil kamu semua. Artinya apa? Kita udah ada dalam kawanan. Kita udah menjadi anggota gereja. Ketika dikatakan, misalkan saya mengatakan, kamu semua, berarti kan yang ada di sini. Yang di luar kawanan, yang di luar gereja ini mungkin juga ikut, tapi rasanya tidak secara logika bahasa. Ketika dikatakan kamu semua, Yesus mengatakan kepada banyak orang yang mengikutinya, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya kita semua sudah ada dalam kawanan. Kita tidak mulai dari nol. Anda sudah puluhan tahun mungkin menjadi Katolik. Mungkin juga ada yang baru beberapa tahun. Anda sudah mungkin ribuan kali ikut Ekaristi. Mungkin juga dalam hidup ratusan kali menerima sakramen tobat. Walaupun juga ada yang bisa dihitung dengan jari juga. Kita semua nggak mulai dari nol. Kita sudah masuk dalam kawanan dan kita sudah tahu sebenarnya ketika apa? Ketika kita letih lesu, berbeban berat, kita udah tahu kita harus datang ke siapa. Ketika kita ada persoalan, ketika kita ada tantangan, sebenarnya kita sudah tahu kita akan pergi kemana. Karena kita sudah dengar ini, marilah kepadaku, marilah kepada Yesus. Sambungan tadi dari kita nggak harus mulai dari nol. Kita semua sudah ada dalam kawanan dan kita sudah setiap minggu bahkan setiap hari merayakan Ekaristi. Setiap hari kita berdoa. Sesuatu yang berulang-ulang puluhan kali. Nah, kita nggak mulai dari nol semuanya. Kita sudah dalam kawanan dan sudah tahu kemana ketika kita letih lesu dan berbeban berat. Hanya Yesus mau mengingatkan kadangkala kalau kita dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat, kalaupun kita sudah tahu kemana kita harus pergi, kemana kita harus menghadap, tapi dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat itu juga nggak mudah juga. Walaupun kita tahu secara kognitif, secara pemahaman kita tahu, oh iya marilah datang kepada Yesus ketika kita letih lesu berbeban berat. Tapi pada kenyataannya juga nggak gampang. Bahkan juga bisa sampai menyalahkan Tuhan. Bahkan juga bisa bertanya kepada Yesus, kok begini Tuhan? Padahal kita tahu, oh ya kalau aku sedang dalam situasi ini aku datang kepada Yesus. Karena apa? Karena Ia akan memberikan kelegaan. Nah, kita diingatkan nih, walaupun kita nggak mulai dari nol, tapi kadangkala kita juga dalam kenyataan itu kadang lupa, bahkan juga mungkin menyalahkan Tuhan Yesus. Itu yang pertama, saudari-saudaraku, ketika letih, lesu, berbeban berat, kita udah tahu datang ke siapa. Dan kenyataannya juga sehendaknya kita datang kepada Dia. Karena kita punya iman yang mengatakan bahwa ketika kita datang kepadanya, maka akan ada kelegaan. Kelegaannya bisa berbagai macam cara dan bisa berbagai macam waktu. Tetapi syarat pertama kita datang kepada Yesus. Lalu apa? Nah, dikatakan di sini, letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu, Romo, kalau letih lesu itu datangnya bukan ke gereja, Romo, tapi ke family spa and massage, ya. Kan letih lesu.
pegel-pegel. Enaknya datang ke tukang urut, Romo, dipijit. Ya. Saudari-saudara, ajakan Tuhan Yesus ini bukan seperti kita pergi ke tukang urut, ke tukang pijit. Ketika kita letih lesu, kita datang menikmati, kita dipijit. Enak tinggal tiduran atau duduk. Udah kita nggak usah ngapa-ngapain. Lalu rileks. Enggak. Ajakan Tuhan Yesus ketika kita letih lesu ini bukan berhenti sampai di situ. Tetapi ajakan Yesus, marilah kepadaku. Kamu juga walaupun letih lesu berbeban berat, kamu juga harus berjuang. Ditandai dengan apa? Yesus mengatakan, pikulah kuk bersama denganku. Kuk itu kan kita tahu kalau bajak ya. Kalau zaman di sawah-sawah itu ada bajak, ada kuk itu yang digantungkan atau ditumpangkan di leher lembu atau kerbau atau sapi untuk membajak atau untuk menarik kereta, sehingga ada sangkutannya di sini di leher lembu itu. Yesus menambahkan itu sehingga apa? Kita datang bukan leha-leha, bukan enak-enak, enggak. Yesus berkata, walaupun kamu letih lesu dan berbeban berat, kamu datang kepadaku ada kelegaan, tapi kamu juga harus berjuang. Kamu semua juga harus berjuang. Untuk apa? Untuk melewati, untuk menghalau beban berat, menghilangkan letih lesu itu. Jadi kita juga mau berjuang sampai kepada kedewasaan iman. Maka salah satu kedewasaan iman itu dapat diukur juga dengan kemampuan kita atau ketahanan kita memanggul. Kalau dalam bahasa lain memanggul salib. Kalau dalam bahasa Injil hari ini memanggul kuk gandar yang dipasang Tuhan. Itu kedewasaan iman loh. Karena kalau imannya tidak dewasa, imannya nggak bertumbuh, berkembang. Ketika orang menerima beban, ketika orang letih lesu, mengalami salib, bisa aja dia lari, bisa aja dia menyerah, bisa aja dia kabur, bisa juga bahkan tadi, bisa juga menyalahkan Tuhan Yesus, mempertanyakan kebaikan Tuhan juga. Kalau nggak dewasa iman itu bisa lari, bisa kabur, bisa menyerah, bisa dendam juga, bisa mempertanyakan Tuhan. Tapi karena kita punya kedewasaan iman memikul, maka kita tetap bertahan. Karena kita yakin bersama dengan Yesus akan ada kelegaan. Walaupun caranya kita nggak ada yang tahu, waktunya kita nggak ada yang tahu. Tapi kita berjalan bersama dengan Yesus. Dan kedewasaan iman itu membuat kita pada akhirnya, saudari-saudara, Yesus berkata, marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita bisa menggunakan perspektif macam-macam. Kalau kita, oke, semua orang punya keletihannya masing-masing. Semua orang punya beban beratnya masing-masing, tergantung kiloannya berapa. Tapi kita juga punya perspektif lain. Kalau perspektif dari Yesus ini, bahwa kita berbeban berat, kita letih lesu, kita ini kalau bahasa trennya itu, bahasa yang populernya adalah playing victim. Kita merasa diri sebagai korban. Ya nggak apa-apa, nggak salah juga. Karena kita juga punya persoalan, punya masalah, kita playing victim, kita menjadi korban. Dan ketika kita menjadi korban, kita tadi sudah tahu datang kepada siapa. Tapi ada perspektif lain juga yang menuntut kedewasaan iman ketika kita punya pengalaman memikul kuk bersama dengan Tuhan Yesus. Bahwa kita juga diajak, bukan cuma Yesus yang mengatakan kalimat ini. Kita semua pun diajak untuk apa? Mengatakan dari mulut kita. Marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berani enggak kira-kira kalimat itu juga keluar dari mulut kita? Bukan hanya kita menerima ajakan, mari sini kita datang, kita berjuang untuk melabatkan kelegaan, tapi juga kita berani mengatakan, ayo datang kepadaku, kamu yang sakit, yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu juga
wujud dari kedewasaan iman tadi. Pengalaman dan perjuangan kita ketika memikul kuk yang dipasang. Semoga saudari-saudara hari ini kita diingatkan untuk datang kepada Yesus ketika kita letih lesu berbeban berat. Kita sudah tahu datang ke siapa dan kenyataannya juga harusnya demikian. Dan yang kedua, berani gak kita juga keluar dari mulut kita pernyataan, mari datang kepadaku, kamu semua yang punya persoalan, letih lesu berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Semoga Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa melindungi kita.